Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrauf, NIM 39 angkatan 2019. Sini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum dari praktikum komunikasi data tentang komunikasi serial WiFi. Di sini disuruh membuat sebuah web server menggunakan Arduino maupun ESP8266. Namun di sini saya menggunakan ESP8266 karena lebih simpel, karena sudah menjadi satu kesatuan antara microcontroller dengan modul WiFi serialnya. Mungkin langsung saja masuk pada rangkaian wiringnya. Ini adalah modul ESP8266 yang nantinya akan menjadi server pada project kali ini. Kemudian ada 4 channel relay ini untuk mengontrol sebuah lampu atau peralatan elektronik yang lain. Nah, ini untuk wiringnya. Yang hitam ini ground, terhubung ke ground, yang merah ke VCC, dimana output pada SP adalah 3,3 volt. Lalu pin 1 pada relay terhubung ke pin D4 SP, dan pin U2 terhubung ke pin D2 pada SP, begitu seterusnya. Kemudian kita masuk pada programnya. Di sini saya akan menggunakan software Arduino IDE. Untuk yang pertama ini saya menyertakan sebuah library dari ESP8266. Kemudian index.h ini adalah web atau interface yang sudah saya buat, dimana ini menggunakan sebuah static constanta menggunakan program. Nanti ada alasannya kenapa HTML-nya saya pisah. Dan di sini ada variabel tipe data konstanta char untuk menyimpan SSID atau nama dari WiFi atau ID dari WiFi yang tersambung. Di sini saya menggunakan WiFi-nya LabSCR. Kemudian ada tipe data yang sama dengan variabel password, ini adalah password WiFi-nya. Dan ada ini web server dengan port ini pemilihan port pada web server, dimana saya menggunakan protokol HTTP sebagai servernya, dimana untuk HTTP portnya 80, kalau untuk HTTPS itu 443 atau ya kalau salah 443. Dan ada tipe data konstanta integer lagi untuk menginisialisasikan modul relay, dimana yang sudah saya jelaskan, relay 1 terhubung ke D4, relay 2 ke D2, relay 3 ke D1, dan relay 4 ke D5. Itu untuk pada teras programnya. Kemudian kita masuk pada void setup. Kita setup dulu. Untuk serial monitornya adalah yang saya pakai 9600 baud rate, dan ada pin mode, pemilihan pin, apakah pin tersebut yang terhubung ke bus tersebut sebagai output atau input, dimana saya menggunakan relay ini sebagai output untuk mengontrol sebuah peralatan elektronika. Jadi dari relay 1 sampai 4 semuanya output. Kemudian di sini ada perintah digital write. Di sini untuk mengatur keadaan relay agar ketika sistem tersambung ke sebuah server, maka relay dalam keadaan mati atau hide. Lalu di sini ada perintah WiFi mode. Untuk WiFi mode yang saya pakai adalah WiFi STA, dan karena saya menggunakan sebuah router ya. Lalu untuk ketika menggunakan sebuah hotspot itu beda lagi. Dan WiFi begin ini untuk memanggil WiFi-nya, untuk memanggil ID dan passwordnya.
Kemudian serial monitor menampilkan space kosong. Lalu di sini ada perulangan while. Di sini ada proses untuk menyambungkan ke wifi-nya. Jadi PSP meminta status kepada wifi yang sudah kita set, yaitu lab SCR. Ketika belum terhubung, maka while akan terus tereksekusi. Jadi ketika belum terhubung dan while tereksekusi, maka serial monitor menampilkan titik dan delay 500. Lalu ketika sudah terhubung, maka serial monitor akan menampilkan sebuah kalimat, yaitu connected to bla 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 dan IP address-nya. Nah, IP address-nya ini adalah IP dari lab SCR yang sudah terhubung ke PSP. Jadi IP address ini yang nantinya akan menjadi IP servernya, seperti itu. Dan di sini ada server on dan lain-lain. Lalu di void loop ada server handle client, ini untuk menghandle klien yang sudah terpanggil pada server on. Lalu di sini saya melakukan sebuah fungsi void tambahannya. Ini void homepage ini untuk memanggil halaman utama pada interface kontrolnya, dimana saya menggunakan interface-nya berbasis website menggunakan HTML. Sini ada sebuah string patch untuk menyimpan FSTR atau index.h-nya, static constantanya. Nah, kenapa saya menggunakan FSTR, kenapa tidak menggunakan menuliskan program HTML langsung pada sketch ini? Karena yang pertama, memori pada ESP8266 itu sangat terbatas. Namun ESP8266 mempunyai RAM yang cukup mumpuni untuk menyimpan sebuah file HTML, yaitu sebesar 4 MB. Jadi saya pisah agar nantinya index.h ini tersimpan pada RAM ESP8266. Lalu tinggal dipanggil pada ininya, include index.h. Kemudian FPSTR ini untuk memanggil main tag atau static konstanta yang sudah kita buat. Nah, ini ada server mengirim sebuah 200 ini perintah berupa teks HTML dan menampilkan page atau main page yang kita buat, seperti itu. Jadi ini untuk menyalakan relay 1, dimana ketika kita mengirim sebuah data ke relay void atau fungsi relay 1, maka program akan menyalakan relay, yaitu digital write. Di sini ada perintah digital write, seperti itu, dengan dan ada status on. Untuk strukturnya hampir sama seperti ini. Dan kita masuk pada interface HTML-nya. Sini bisa menggunakan HTML5 ya, dengan charset width F8. Kita coba buka interface-nya. Nah, seperti ini untuk interface-nya. Sini ada 1H2 untuk menemukan praktikum dan lain-lain. Lalu ada style, ini hanya sebagai CSS atau mempercantik tampilan dari tombol, background, font, margin, family, warna font dan lain-lain. Nah, sini ada juga div, beberapa div untuk memetakan tombol. Jadi relay 1 ini 1 div, relay 2 1 div, relay 3 1 div, seperti itu. Dengan ada 2 button ya. Button dengan class on itu untuk membedakan agar bisa diatur warnanya. Nah, ketika button ini on klik, maka
Sini saya menggunakan fungsi. Nah, maka HTTP akan mengirim sebuah data ke server berupa ini, berupa relay 1 menyala seperti itu. Untuk on, ketika tombol off diklik, maka server akan sebuah klien akan mengirimkan data ke server berupa fungsi yang sudah kita atur, yaitu mematikan relay. Seperti itu. Lalu di sini ada status relay, agar user tidak bingung apakah relay ini sedang on atau off. Jadi di sini ada status relay sebagai indikator apakah relay itu menyala atau mati. Itu. Ini span ID status. Kemudian ada ini sama, hanya sebagai pertanda tampilan atau CSS. Ini untuk relay 3, tampilan relay 4. Lalu di sini ada sebuah teks JavaScript ya, sebuah function yang sudah saya sebut tadi, yaitu function on1, on2, on3. Ini untuk beberapa relay. Ini fungsinya untuk mengirim dari klien untuk mengirim sebuah data ke server. Dan untuk para HTTP new XML HTTP request ini onReady state change. Jadi ketika tombol on off ini ditekan, maka web tidak akan ke refresh gitu. Jadi pengiriman data menjadi lebih cepat. Nah, kemudian untuk proses dari pengiriman status relay ada di sini di JavaScript juga, yaitu jika if this ready state sama dengan 4 dan statusnya 200, maka ketika dokumen akan mengambil elemen status menjadi respon teks, yaitu yang sudah kita atur, yaitu respon teksnya adalah on atau off. Seperti itu. Jadi ini adalah script JavaScript-nya. Nah, lalu script ini kita buat menjadi tab baru pada sketch November ini, dan kita namain index.h. Lalu kita copy paste di sini dengan fitur fungsi program pada Arduino IDE. Sebenarnya fungsi ini diperuntukkan untuk micro AVR, namun bisa untuk micro SP. Alhamdulillah bisa. Jadi index.h akan dipanggil pada ini di bawahnya library. Dan ini untuk tampilan dari interface dari webnya. Nantinya klien akan mengontrol sebuah peralatan WiFi atau mengontrol relay dari sini. Mungkin langsung saja kita upload programnya pada ESP. Lalu kita pilih portnya. Untuk ini memakai port ESP12E modul. Kemudian portnya nggak kebaca.
sebentar. Ya, boardnya menggunakan ESP12E. Ketika tidak muncul di sini, maka harus mendownload dulu di port manager dan mendownload preferensinya. Dan port yang saya gunakan adalah, jangan lupa portnya COM8. Lalu kita upload langsung. Komen gitu, tapi mungkinnya di komen video itu. Proses lama cepatnya penguploadan tergantung spesifikasi laptop. Jadi laptop saya ini kentang, sangat kentang. Nah, ini sudah selesai upload. Kemudian ketika kita ingin mengetahui IP-nya, IP address-nya, tinggal buka serial monitor. Lalu jangan lupa baud rate-nya pilih yang 9600 karena kita pada program memilih 9600. Ketika pada serial monitor tidak muncul apa-apa, tinggal menekan tombol reset pada ESP. Nah, ini muncul, ini masih proses. Ketika belum terhubung maka ada pada titik-titik. Nah, ketika sudah terkoneksi maka akan muncul kalimat connect to lab SCR dengan IP address 192.168.1.122. Nah, kemudian kita buka browser dan copy paste IP address-nya. Lalu jangan lupa klien terhubung ke internet. Nah, ini sudah bisa membukanya. Kemudian untuk kita coba mengaktifkan semua relay. Pada program tadi kan saya atur relay ketika
mikro terhubung pada internet, relay dalam keadaan mati. Jadi di sini ada sebuah LED, 4 LED untuk mengindikasikan 4 relay. Ketika LED-nya mati, maka relay tersebut dalam keadaan mati juga. Lalu kita coba menyalakan semua relay dengan menekan tombol on. Nah, keempat relay sudah menyala dengan terdapat sebuah status relay yaitu on. Kita coba untuk mematikan relay 1. Mati, relay 2 mati, relay 3 juga mati, relay 4. Jadi seperti itu. Untuk praktikum komunikasi data modul 4. Jadi di sini laptop yang saya pakai ini bertindak sebagai klien ya. Jadi klien mengirim sebuah data ke server dengan bantuan sebuah router, dan routernya adalah wifi-nya adalah LabSJR. Ini juga bisa menggunakan HP. Tinggal masukkan IP address yang sudah muncul tadi. Nah, bisa juga dikontrol lewat HP. Nah, jadi semua orang bisa mengakses kontrol ini, website ini, kalau tahu IP address-nya. Ini HP sebagai klien mengirim data ke server. Mungkin seperti itu untuk praktikum dari modul 4, praktikum Komdat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.